Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 1, pengantar rekayasa dan desain, kelas 76 SAPPK Kampus Cirebon, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bulantika Atianta, kepada Pak Bagas Dwi Ampara Putra, kepada asisten dosen Kak Teku Muhammad Zapran, dan Kak Putu Delia Maharanifat yang sudah membimbing kami hingga kami sudah bisa menyusun presentasi inventarisasi isu kontemporer dalam ranah perencanaan wilayah dan kota akibat dampak pandemi COVID-19. Di sini kelompok kami terdiri atas Diah Ayu Kinasih, Amelia Al-Nasar Hasna, Julius Christian Eliezer, Andis Destren Irianto, Anargia Samika, dan Nafi Akbar. Outline dari presentasi ini, kami akan membahas mengenai latar belakang secara keseluruhan, kemudian permasalahan COVID di berbagai bidang, dan bidang yang akan kami bahas yaitu mengenai ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan topik bidang yang akan kami bahas secara nyata, yang secara terperinci yaitu mengenai sosial budaya. Dari semua bidang ini, kami akan membahas mengenai isu apa saja dan solusi apa saja, baik itu berupa produk ataupun kebijakan dari pemerintah untuk bisa dilakukan secara baik. Dan kami akan memberikan suatu kesimpulan di akhir presentasi ini. Latar belakang coronavirus 19 atau COVID-19 sudah menjadi wabah bagi semua orang. Walaupun belum terdampak ataupun merasakan penyakitnya secara langsung, banyak orang yang sudah mulai sadar bahwa COVID-19 merupakan hal yang tidak bisa diremehkan. Di Indonesia sendiri, virus ini sudah menginfeksi lebih dari 1.000 orang dan memakan hingga ratusan korban jiwa. Berbagai protokol dan anjuran sudah dikeluarkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Seperti social distancing, sering mencuci tangan, makan makanan sehat, dan masih banyak lagi. Tidak hanya mengancam nyawa manusia dalam skala besar, COVID-19 juga mengancam keutuhan suatu negara di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, bahkan pertahanan dan keamanan mulai teraniaya oleh datangnya COVID-19 ini. Dengan banyaknya isu yang mengancam keutuhan negara di berbagai bidang, pemerintah dan sebagainya mulai membuat suatu produk atau kebijakan yang diharap bisa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan dan bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Permasalahan COVID di berbagai bidang. Di bidang pertama mengenai sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Diah Ayu Kinasih, bidang ekonomi oleh Amelia Al-Nasar Hasna, bidang pertahanan dan keamanan oleh Julius Christian Eliezer, bidang politik oleh saya sendiri Andis Destren Irianto, bidang pendidikan oleh Anargia Samika, dan bidang kesehatan oleh Nafi Akbar. Untuk bidang yang pertama yaitu mengenai bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Amelia Al-Nasar. Baik, terima kasih Andis. Bidang pertama yang akan kami bahas adalah bidang ekonomi. Ada beberapa isu yang timbul di bidang ini akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Solusi dari masalah ini adalah beberapa toko kebutuhan rumah tangga, termasuk toko bahan makanan, sayur, dan lain-lain, sudah menyediakan jasa delivery. Konsumen dapat memesan barang-barang yang ingin mereka beli secara online. Nantinya barang-barang tersebut akan langsung diantar ke rumah konsumen. Contohnya ada aplikasi Happy Fresh, GoMart, Hypermart Online, Jogja Online, dan lain-lain. Adanya jasa delivery ini tentunya sangat menguntungkan para konsumen, sehingga mereka tidak perlu pergi keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Hal ini secara perlahan dapat meningkatkan kembali daya beli yang tadinya sempat menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Berikut adalah contoh interface dari aplikasi GoMart dan Hypermart Online. Konsumen dapat mengisi data alamat, kemudian memilih produk apa saja yang akan dibeli, melakukan pembayaran, kemudian barang yang dibeli tadi akan diantar ke rumah konsumen oleh kurir. Masalah selanjutnya adalah bidang investasi melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Hal ini mengacu kepada pemberhentian paksa beberapa karyawan atau PHK. Solusi dari masalah ini adalah pemerintah telah menyediakan program Kartu Prakerja. Selama mengikuti program ini, setiap peserta akan mendapat nilai manfaat sebesar Rp3.500.000 yang terdiri atas biaya bantuan pelatihan kerja secara online sebesar Rp1 juta
Insentif penuntasan pelatihan senilai Rp600.000 selama 4 bulan, dan insentif survei kepekerjaan senilai Rp150.000. Dana ini nantinya akan diberikan secara bertahap kepada peserta dari sebelum hingga selesai pelatihan. Baik, kemudian di sini ada mengenai bidang politik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi adanya isu di dampak pandemi ini, adanya turning point bagi demokrasi yaitu kebijakan revisi Undang-Undang KPK, KUHP, dan RUU Cipta Kerja. Adanya Omnibus Law ini membuat banyak penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan suatu solusi, yaitu membuat aturan khusus untuk jaminan sosial bagi buruh dan upah minimum yang lebih berpihak kepada buruh. Sasarannya dengan memperbaiki regulasi SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini masih bermasalah penerapannya. Pemerintah juga memberikan suatu solusi berupa kebijakan pemerintah, yaitu mengenai yang pertama Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan defisit dana jaminan sosial kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adanya efektivitasnya implementasi PMK 78, PMK 02 2020 di daerah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian isu yang kedua yaitu mengenai tidak adanya kampanye dan sosialisasi oleh partai politik dan kontestan akan sulit meyakinkan pemilih untuk menentukan pilihan dan penundaan pilkada. Jadi pada saat itu adanya isu ini memberikan suatu dampak di mana Jokowi, Presiden Republik Indonesia, resmi menerbitkan Perpu Pilkada 2022 digeser ke Desember. Hal ini akan membuat banyak penundaan dan banyak pengunduran waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi pemerintah dan banyak akademis juga mengusulkan banyak solusi. Solusinya yaitu beberapa akademis mengusulkan tetap mengadakan pemilu dengan sistem pemilihan perwakilan atau representatif demokrasi dengan berbasis digital seperti yang diadakan oleh University of Diponegoro. Adapun produk solusinya yaitu berupa aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Di aplikasi ini kita bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam KPU. Jadi ini akan bisa meminimalisir terjadinya dampak COVID-19. Kemudian di sini ada bidang pertahanan dan keamanan yang akan dijelaskan oleh Julius Christian Eliezer. Baik, terima kasih Andis. Berikut ini saya akan menjelaskan isu yang berhubungan dengan COVID-19 dan dampaknya pada bidang pertahanan dan keamanan. Di sini terdapat satu isu pada bidang ini, yang walaupun demikian, isu ini termasuk krusial, yaitu banyak pihak yang menyatakan virus COVID-19 adalah senjata biologis yang sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global untuk menuju pada titik keseimbangan baru. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ngasiman Joyonegoro di dalam bukunya yang berjudul Perang Global Melawan Corona, Perspektif Intelijen. Di sini terdapat solusi yang akan atau telah dilakukan, yaitu pemerintah perlu memperkuat pertahanan biologi atau biodefense, misalnya dengan vaksin yang sudah ada ini, pada tugas operasi militer dalam rangka menghadapi perang CBRNE, yaitu Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense, atau pertahanan secara kimiawi, biologis, radiologis, dan nuklir. Dan terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19, misalnya dengan melaksanakan protokol kesehatan. Lalu ada juga solusi yang kedua, yaitu menerapkan suatu protokol khusus, misalnya dengan mengisolasi wilayah dan memberlakukan darurat militer kebencanaan di seluruh wilayah yang penularannya virusnya sulit ditekan. Kemudian di sini ada mengenai bidang pendidikan yang akan dijelaskan oleh Anargi Samika. Baik, terima kasih Andis. Untuk isu di bidang pendidikan, yang pertama ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID. Pemerintah memberikan solusi untuk pembelajaran jarak jauh pada pandemi COVID ini adalah mereka memberikan pembelajaran jarak jauh dengan media online. Contohnya, ada aplikasi Zenius, ada aplikasi Aku Pintar, Edukasistem, Ruang Guru.
Kelas Pintar, Co-Learn, dan Kuiper. Untuk masalah yang kedua yaitu terbatasnya kuota dan jaringan internet, pemerintah memberikan bantuan kuota internet Kemendikbud secara gratis untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Pada September tanggal 11 tahun 2021, pemerintah sudah mulai memberikan kuota Kemendikbud secara gratis untuk mahasiswa dan siswa PAUD, SMA, SD, dan juga SMP. Kemudian di sini ada mengenai bidang kesehatan yang akan dijelaskan oleh Nafi Akbar. Baik, terima kasih Andi. Saya akan menjelaskan di bidang kesehatan, yaitu adalah isu pertama banyaknya WNI datang dari luar negeri setelah melakukan perjalanan keluar, yaitu kegiatan pendidikan, kedinasan, maupun liburan. Solusinya adalah para pelaku perjalanan wajib melakukan karantina selama 7 atau 10 hari hingga 14 hari tergantung dari negara asal kedatangan. Untuk karantina 14 hari hanya untuk yang berasal dari negara yang memiliki kasus Omikron tinggi seperti dari Amerika Utara, yaitu adalah Kanada dan Amerika Serikat, dan Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Denmark. Dari solusi berupa kebijakan pemerintah yaitu UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu isu yang kedua adalah menanggulangi proses penularan. Di sini adalah pemberian bantuan kepada usaha rumah tangga atau URT agar bisa pulih melalui program bantuan langsung berupa tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, penyebaran informasi, pendaftaran sesuai permintaan, dan upaya menghubungkan penerima bantuan dengan dukungan tambahan. Lalu ada pemerintah menerapkan program vaksinasi booster mulai 12 Januari tahun 2022 untuk masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Lalu ada solusi berupa kebijakan pemerintah yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 254 PMK 05 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 228 PMK 05 tahun 2016. Baik, kemudian di sini ada mengenai bidang sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Dia Kinasih. Bidang ini juga akan menjadi suatu bidang topik utama kelompok kami, yaitu bidang sosial budaya. Baik, terima kasih Andi. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari situasi pandemi COVID-19 di bidang sosial. Yang pertama ada banyaknya kegiatan sosial yang tertunda dan bahkan dibatalkan. Banyaknya aktivitas yang tertunda dan dibatalkan pada tahun ini disebabkan oleh rasa panik dan kekhawatiran terkena virus yang terus-menerus meningkat setiap saat. Hal ini menuntut kita untuk menjadi seseorang yang adaptif agar bisa tetap bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tidak sedikit orang yang sudah memiliki rencana dan kegiatan luar biasa yang telah mereka ancangkan di awal tahun 2020, namun terhalang oleh pandemi ini. Tetapi bukan berarti kegiatan dan rencana tersebut mustahil terjadi dan sulit diwujudkan. Solusi dari permasalahan ini adalah kegiatan dan rencana yang dimaksud sebaiknya dilakukan secara daring dari tempat masing-masing dengan memanfaatkan aplikasi dan platform yang ada seperti Zoom, Google Meet, Skype, BlueJeans, dan lain-lain. Platform-platform ini merupakan aplikasi video conference yang sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan pertemuan secara online. Platform ini mengizinkan pengguna untuk bertemu dengan orang lain secara virtual melalui panggilan video dan suara, dan dilengkapi fitur lainnya seperti alat kolaborasi bawaan, keamanan, rekaman, dan transkrip, dan fitur penjadwalan. Melalui hal ini, kita bisa meminimalisir interaksi antar sesama dan kegiatan pun bisa tetap berjalan seperti seharusnya. Yang kedua, ada kurangnya komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Maraknya penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Masyarakat kita dituntut bisa dan terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia. Untungnya,
Perubahan sosial ini sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi melalui digitalisasi yang tanpa kita sadari sudah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita dan secara langsung bisa menjembatani kebutuhan komunikasi antar sesama. Solusi dari permasalahan ini adalah komunikasi dapat dilakukan melalui media perantara yang memanfaatkan teknologi melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Messenger, Telegram, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Beberapa fitur yang diberikan oleh aplikasi-aplikasi ini antara lain seperti fasilitas percakapan personal dan grup, pengiriman multimedia, panggilan audio dan video dua atau multi-arah, integrasi ke jejaring sosial. Kita tetap bisa bersosialisasi melalui berbagai media di era globalisasi ini yang menuntut pada kecanggihan komunikasi digital untuk tetap berinteraksi sosial. Yang ketiga ada bantuan sosial menjangkau sebagian orang tetapi tidak semua orang yang membutuhkan. Sebagian besar rumah tangga yang secara ekonomi aman sebelum pandemi tetapi kehilangan pendapatan secara signifikan setelah pandemi juga menerima bantuan sekitar 70%. Bantuan tersebut mencakup program-program seperti penangguhan pajak, subsidi kredit, dan bantuan kuota internet yang menyasar rumah tangga yang baru terdampak. 2/3 atau sekitar 67,4% penerima bantuan pemerintah mengatakan bahwa bantuan tersebut membantu mengatasi dampak resesi terhadap keuangan rumah tangga. Rumah tangga menggunakan bantuan untuk membeli bahan pangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, fasilitas rumah tangga, dan pulsa telepon atau internet. Namun, lebih dari sepertiga atau sekitar 38% rumah tangga yang termasuk dalam 40% kelompok dengan pengeluaran terendah tidak menerima bantuan tunai di bulan Oktober hingga November pada tahun 2020. Sedikit sekali rumah tangga atau sekitar 7,5% yang menjalankan usaha kecil yang menerima dukungan usaha dari pemerintah saat survei dilakukan. 4 dari 10 dari mereka, pemilik usaha mengatakan tidak mengetahui adanya bantuan pemerintah. Solusi dari permasalahan ini adalah perluas bantuan pangan dan tangani gangguan pasokan demi menanggulangi peningkatan kerawanan pangan. Pertahankan dukungan kepada kelompok miskin berpenghasilan rendah dan menengah yang kini menjadi lebih miskin dan lebih rentan melalui serangkaian program lapangan kerja atau seperti padat karya tunai, pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, serta program bantuan sosial. Lanjutkan pemberian bantuan kepada usaha rumah tangga agar bisa pulih melalui program bantuan langsung secara tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Penyebaran informasi, pendaftaran sesuai permintaan, dan upaya menghubungkan penerimaan bantuan dengan dukungan tambahan. Yang keempat ada terbatasnya kontak fisik dan interaksi secara langsung. Karena adanya pandemi ini, interaksi secara langsung kita dengan orang lain menjadi berkurang. Beberapa aktivitas menjadi terhambat karena terbatasnya interaksi antar sesama. Namun, ada beberapa produk pengganti alternatif yang dimunculkan atas solusi dan respon terkait masalah ini, seperti sistem touchless dengan sensor tangan untuk layanan parkir, box cuci dengan knock dan portable plus roda dan pedal injak, alat pengukur suhu tubuh dan denyut jantung pasien, dan beberapa produk ini digunakan untuk memudahkan sekaligus menghindari sentuhan secara langsung sebagai salah satu langkah pencegahan dari pandemi COVID-19. Yang kelima atau yang terakhir adalah ruang gerak masyarakat menjadi terbatas karena adanya kebijakan-kebijakan terkait COVID-19 yang harus dipatuhi. Tampak jelas bahwa manusia membutuhkan kesempatan secara langsung untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan di sekitarnya. Disinilah terlihat kondisi pandemi COVID-19 jauh dari idealnya hubungan manusia secara humanis. Pengurangan interaksi secara sosial melalui social distancing guna pencegahan penyebaran virus corona yang lebih meluas dengan cara pembatasan penggunaan fasilitas umum dan menjaga jarak interaksi. Solusi dari permasalahan ini adalah beberapa kebijakan seperti diberlakukannya sistem ganjil genap memungkinkan untuk menjaga ruang gerak masyarakat agar tetap inklusif dan secara langsung bisa meminimalisir terjadinya kontak antar sesama. Beberapa kebijakan lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti dibatasinya kursi di tempat umum, dan hal ini tuh bertujuan untuk menjaga jarak dan meminimalisir interaksi serta mengurangi jumlah kapasitas orang pada suatu tempat. Tetapi ketika kami, kelompok 1, mencari lebih banyak hal lagi tentang kebijakan ini, kami menemukan bahwa masih banyak dilakukan penyimpangan sehingga banyak sekali masyarakat yang masih menyepelekan hal ini dan tetap menggunakan tempat yang harusnya tidak diduduki tersebut. Seperti yang bisa kita lihat dalam artikel yang kita cantumkan di sini, terjadi penyimpangan di daerah perkantoran di mana ada beberapa pegawai yang tetap duduk di kursi yang sudah disilang. Oke, jadi
Ini kesimpulan dari kelompok kami, sejauh ini di Indonesia di berbagai bidang sudah memiliki beberapa solusi baik di dalam bentuk produk maupun kebijakan. Namun itu semua tidak akan berarti apabila semua masyarakat tidak mematuhi apa yang sudah diberlakukan untuk bisa memutuskan mata rantai COVID Corona ini. Oleh karena itu diperlukan juga kesadaran dari diri sendiri masing-masing untuk kemajuan, kesejahteraan, dan keamanan negara kita tercinta ini. Kemudian kami persilakan bagi teman-teman ataupun yang lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Baik, sebelumnya terima kasih bagi yang sudah menanyakan pertanyaan apapun itu kepada kelompok kami. Kami di sini juga memberikan suatu pesan untuk diri kita sendiri dan untuk kita semua, yaitu banyak korban meninggal akibat COVID-19. Jangan sampai kita ikut tertular atau bahkan menularkan ke orang lain. Terapkanlah protokol kesehatan secara disiplin, sayangi diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami kelompok 1 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.